Pemanggil Genius Academy Necromancer, Bab 21. Pir, kaget, buru-buru menjauh dari Simon. Betapa mengerikannya, seorang putra yang lahir antara temanku dan musuh. Bagaimana mungkin? Ini adalah pertama kalinya dia melihat Pir begitu bingung. Simon yang tiba-tiba ingin mengolok-olok, mengendurkan lehernya dan menirukan suara anak. Sayang, sudah waktunya kamu makan. Kuak, hentikan, hentikan. Mimpi buruk muncul kembali. Keluarlah dari kepalaku sekarang juga. Melihat Pir kesakitan, Simon memegangi sisinya sambil tertawa. Dengan ini, ia membalas dendam karena mendengar sejarah kelam ayahnya yang bahkan tidak ingin ia ketahui. Aku berharap dapat bekerja sama dengan kamu, Pir. Jangan tersenyum seperti anak, sialan. Hahaha. Keesokan paginya telah tiba. Simon tinggal bersama Pir dan mempelajari tentang pengoperasian Legiun hingga sore terakhir akhir pekan. Kamu salah besar jika mengira undead adalah makhluk yang mengikuti akal sehat. Alasan kenapa undead yang berada di bawah kendali ahli nujum sering memakan orang adalah karena perapal mantra tidak sepenuhnya memahami undead. Dan pendidikan Pir dilakukan dari sudut pandang undead. Itu adalah sudut pandang yang berbeda dengan Profesor Kizen, jadi itu menyenangkan bagi yang belajar. Apa yang membuat undead bergerak adalah keinginan kuat akan kematian. Dari semua hal yang bisa dilakukan manusia, hal yang paling mendekatinya adalah tekad. Simon memiringkan kepalanya. Tekad, ya, izinkan aku memberi kamu sebuah contoh agar lebih mudah dipahami. Katakanlah kamu, seorang siswa Kizen, bertemu dengan seorang senior yang menyebalkan, kamu pikir kamu ingin membunuhnya beberapa kali sehari. Maka undead di sebelah kamu akan mengingatnya, tekad. Simon yang mendengarkan sambil menganggukkan kepala, tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Tunggu, kalau begitu jangan beritahu aku. Ya, mayat hidup itu sekarang akan mencoba memakan seniornya saat kamu pergi. Api berputar-putar di mata Pir. Bahkan jika perasaanmu padanya lega, bahkan jika waktu berlalu dan dia menghilang dari ingatanmu, mayat hidup akan selamanya mencari nyawanya. Itu konyol, Pir terkekeh. Jangan khawatir. Aku akan memberitahumu tentang tindakan pencegahan seperti ini dari waktu ke waktu. Kembali ke topik utama, hal terpenting saat mengendalikan undead adalah tekad yang kuat. Wah, coba perintahkan kerangka itu berdiri di depan dari tembok untuk menyerangnya. Tentu saja, Simon berdiri dari tempat duduknya dan mengulurkan tangan kanannya. Serang tembok itu, berdetak, tengkorak itu berlari dan mulai menggaruk dinding dengan tangannya dan menendangnya. Itu tidak akan cukup. Pir menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Lalu bagaimana aku harus melakukannya? Perhatikan baik-baik. Ekspresi mata Pir menjadi mengerikan. Selama kamu memberikan perintah menyerang pada undead, tempatkan kebencian pada apapun targetnya. Anggap saja itu sebagai musuh orang tuamu. Iblis yang membunuh kekasihmu. Taruh lebih banyak kebencian di dinding itu daripada apapun di dunia ini. Dunia, hancurkan, robek. Mandikan dirimu dengan darahnya. Pergerakan kerangka yang membentur dinding mulai berubah secara bertahap. Dia menggaruk cukup keras hingga meninggalkan bekas di dinding dan menghancurkannya dengan seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, suara Pir juga semakin keras. Bang, memukul, bang. Serangan itu semakin kuat dan kuat. Pada akhirnya, kerangka itu mulai membenturkan tengkoraknya ke dinding sambil mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Melihat roh ganas itu membuat Simon ketakutan. Apakah kamu sekarang mengerti, nak? Semakin kuat tekadmu, semakin tinggi kamu dapat meningkatkan potensi kekuatan dan inisiatif para undead. Sambil mengutuk lawanmu, aku hanya menjelaskannya dari sudut pandang kamu, manusia. Bahasa tidak penting di sini. Ahli nujum kelas 1 dapat mengungkapkan tekad yang tulus bahkan ketika memberi perintah untuk memotong kayu. Dan bahkan dengan tekad yang sama, emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, dan niat membunuh memiliki efek yang lebih besar pada undead. Namun, suara Pir tidak terdengar jelas di telinga Simon. Tubuh kerangka yang menyerang dinding dihancurkan dan hancur tak terkendali. Pir, dalam situasi ini, cobalah menghentikannya, kamu memiliki otoritas tertinggi di Legiun. Simon mengangguk dan melihat kerangka itu. Berhenti, hentikan sekarang juga. Membanting. Tapi kerangka itu tidak berhenti. Meski tengkoraknya retak dan tangannya gemetar, ia berteriak dengan panik dan menghantam dinding.
Tidak bisakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Aku bilang hentikan. Tengkorak itu bahkan tidak berpura-pura mendengarkan. Ia bahkan mengalami kejang dan mulai menjadi semakin agresif. Peer menyaksikan semuanya dalam diam. Ini mungkin merupakan adegan yang membuat trauma bagi Simon, yang masih muda, tapi dia perlu menanamkan dan memahaminya dengan kuat. Ini bisa dijadikan peluang. Kekuatan tekad, dan beban yang ditanggung oleh perintah ahli nujum. Kerangka itu tidak akan berhenti sampai berubah menjadi debu. Bahkan jika tubuhnya hancur dan hanya tangan dan kakinya yang tersisa, ia akan menghantam tembok hingga keberadaannya terhapus. Karena itulah undet, berhenti. Saat itu, Simon berteriak sambil melotot. Udara bergetar dan langit-langit bergemuruh. Itu adalah teriakan yang menggelegar, bahkan membuat Peer tersentak. Kemudian, melangkah. Akhirnya kerangka itu berhenti. Matanya melirik ke dinding, tapi dia tidak berani menolak perintah Simon. Hai, Simon menarik napas berat dan menatap kerangka itu. Jika kamu tidak mematuhi perintahku sekali lagi, aku akan membuatmu menyesalinya. Dia tidak ingin melihat pemanggilan yang dia buat melukai dirinya sendiri lagi. Melihat tatapan tajam Simon, kerangka itu buru-buru memalingkan muka dari dinding dan berdiri tegak. Melihat pemandangan itu, Peer berseru dalam hati. Anak itu sudah mampu menggunakan perintah absolut. Itu bukanlah level yang bisa dicapai hanya dengan menyuruh mereka untuk menaruh tekad. Itu benar-benar di luar ekspektasi Peer. Monster macam apa yang kamu besarkan di pedesaan, Richard? Simon menyeka bibirnya dengan lengan bajunya dan menegakkan postur tubuhnya. Kemudian, dia menggaruk kepalanya dengan wajah malu, seolah tidak terjadi apa-apa. Menyedihkan, bukan? Aku bahkan tidak bisa mengendalikan undetku sendiri dengan baik. Tidak, kamu melakukannya dengan baik. Tentu saja itu adalah pujian yang datang dari hati. Dalam pertarungan sebenarnya, tidak ada waktu untuk mengutuk atau memarahi mereka seperti yang baru saja kamu lakukan. Teruslah berlatih sehingga kamu dapat menggerakkan undet dengan mengerahkan tekad kamu dengan satu perintah. Dimengerti. Tiba-tiba, Simon terhuyung dan meletakkan tangannya di keningnya. Satu sisi kepalanya berdenyut dan sakit. Itu karena kamu telah menghabiskan seluruh kekuatan mentalmu. Seorang ahli nujum selalu menderita penyakit mental. Istirahat yang cukup. Mengerti. Istirahat juga penting, tapi dia belum makan apapun sejak tadi malam. Simon berkata dia harus segera kembali ke Kizen. Kami memerlukan sarana komunikasi jika kamu kembali ke Kizen. Peer melemparkan tengkorak kecil entah dari mana. Itu tiruanku. Jika terjadi sesuatu di Kizen, gunakan ini dan hubungi aku. Terima kasih. Itu adalah kerangka dengan tekstur yang licin. Simon mengeluarkan pin dari tasnya dan menggantungkannya di sana, seperti siswa lain yang sedang mendekorasi seragam mereka. Lumayan, jadi bisa dianggap fashion. Sampai jumpa lagi akhir pekan depan, Peer. Huehe, aku menantikan pencapaian baru kamu di minggu mendatang. Tentu saja. Simon mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan reruntuhan. Hari mulai gelap ketika dia tiba di Kizen. Simon kembali ke asrama setelah melaporkan kepulangannya dengan selamat. Kuhaha, sudah lama sekali, Kizen. Klon Peer yang tergantung di seragam sekolah Simon berbicara sambil bergerak-gerak. Tentu saja suara itu hanya bisa didengar oleh Simon. Kamu menyebutkan bahwa masa perlindungan pelajar belum berakhir, kan? Ya, ini akan selesai minggu depan. Baiklah, aku akan bisa melihat banyak kesenangan di masa depan. Kuhehe. Simon membuka pintu kamar 409 dan masuk. Rick sedang berbaring di tempat tidur dan Kajan tidak terlihat sepanjang akhir pekan. Oh, Simon, kamu kembali. Rick bangkit dari tempat tidur dengan wajah bersinar. Halo Rick, apakah kamu memiliki akhir pekan yang baik? Biasa saja, ini hari pertama, jadi aku baru mengenal para pedagang dan membuat beberapa janji investasi. Bagaimana denganmu? Simon meletakkan tiruan Peer di atas meja sebelum melepas jaket seragamnya dan menyerahkannya ke lemari. Aku baru saja bertemu seseorang yang aku kenal, aku kira aku menghabiskannya dengan baik. Sebenarnya, itu tidak dibelanjakan dengan baik. Simon menjadi komandan Legiun, sebuah gelar yang hanya dimiliki oleh 7 orang di dunia. Klon Peer, yang diletakkan di atas meja, menyeringai. Bagus kamu menghabiskannya dengan baik. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat jadwal kelas terbaru untuk minggu depan? Tidak, belum. Staf pengajar di Kizen adalah ahli nujum yang bertugas aktif.
Jadwalnya selalu fleksibel karena jadwal siswa banyak berfluktuasi karena misi dan urusan lainnya. Semua siswa harus memeriksa perubahan jadwal seminggu sekali. Kami memiliki sihir hitam pemula untuk besok pagi dan sore. Jika itu sihir hitam pemula, itu kelas dengan aktivitas kelompok, kan? Itu benar, mahasiswa baru Kizen mengambil total 9 kelas. Kutukan, Mekanik Jet Black, Pemanggilan, Necromancy, Hemomancy, Poisonous Alchemy, Combat Magic, Defense Against the Holy Arts, dan Beginner Dark Magic. Di antara mereka, kelas yang sedikit tidak biasa dibandingkan dengan yang lain adalah kurang dari sihir hitam pemula lebih besar dari, dan profesor di kelas ini menjadi profesor yang bertanggung jawab di kelas A. Kelas dilakukan dalam kelompok, dan 8 mata pelajaran lainnya diuji. Aku berharap Profesor Bahil bertanggung jawab di kelas A. Dengan kejadian teleportasi baru-baru ini, Rick sepertinya terpikat pada Bahil. Bagaimanapun, itu tidak penting. Melihat jadwalnya, aku pikir grup ini akan dibuat pada kelas Sihir Hitam Pemula besok. Dan begitu sebuah kelompok diputuskan, hal itu akan tetap seperti itu sepanjang semester. Ini adalah masalah hidup dan mati kami di Kizen. Sepertinya begitu. Komposisi kelompok untuk seluruh semester. Tidak diragukan lagi, itu penting. Simon pun memiringkan kepalanya dengan wajah serius. Komposisi grup harus memiliki strategi yang sangat baik. Mata Rick berbinar. Pertama-tama, akan menguntungkan jika keempat anggota kelompok pandai dalam mata pelajaran yang berbeda, paham? Aku cukup rata-rata dalam segala hal, tapi nilai tertinggi dalam ujian masukku adalah Mekanik Jet Black, jadi aku akan memilih cara ini. Simon berpikir sejenak dan berkata, aku belum mengikuti ujian apapun, tapi menurutku pemanggilan adalah yang terbaik untukku. Oke, lalu 1 pemanggilan, dan 1 Mekanik Jet Black, iya. Ini sangat seimbang. Rick terus berbicara sambil melihat-lihat buku catatan saku berisi profil siswa kelas A. Maka target rekrutmen prioritas nomor 1 kami berikutnya tidak diragukan lagi adalah calon di Curses. Kutukan, bagaimana bisa? Aku akan menjelaskannya. Perhatikan baik-baik. Rick meletakkan buku catatan sakunya dan mengeluarkan buku catatan serta pena bulu dari laci meja. Subjek dengan poin kredibilitas tertinggi di Kizen, yang dikenal sebagai 3 studi Necromancer, adalah kutukan, mekanika Jet Black, dan pemanggilan. Para siswa menyebutnya CMS. Rick dengan baik menulis kutukan, mekanika Jet Black, dan pemanggilan di buku catatan dan mengikatnya menjadi sebuah lingkaran. Sambil menatap buku catatan itu dengan hati-hati, Simon berkata, kami telah menyelesaikan MS. Itu sebabnya kami membutuhkan spesialis kutukan. Seperti yang diharapkan darimu, Simon. Kamu menangkapnya dengan cepat. Nah, akhir-akhir ini, proporsi pemanggilan telah berkurang, jadi beberapa orang menyebutnya CMSN, atau CMN, menggunakan necromancy daripada pemanggilan tapi, faktanya ketiga subjek ini adalah yang paling banyak dikenal. Simon menganggukkan kepalanya, dan setelah CMS, ada sesuatu yang dikenal sebagai 4 jurusan, Necromancy, Hemomancy, Poisons, dan Combat Magic. Singkatnya, NHPC. Mata pelajaran ini juga penting, namun ada banyak kasus di mana orang memilihnya sebagai jurusan dan mendalaminya daripada merasa perlu mempelajari semuanya terlebih dahulu. Rick menuliskan ke-7 mata pelajaran di buku catatannya dan menulis 2 mata pelajaran terakhir di bawah. Dan mata pelajaran tambahan, pertahanan terhadap seni suci, dan mata pelajaran wajib umum, sihir hitam pemula. Orang-orang menyebutnya, DB, menggabungkan keduanya. Tidak mungkin memilih mata pelajaran ini sebagai jurusanmu. Aku mengerti. Simon mengaturnya di kepalanya sambil menghitung dengan jarinya. CMS, NHPC, DB, total 9 mata pelajaran. Ya, 4 orang dalam satu kelompok, kan? Jika kita mendatangkan seorang calon kutukan dan menyelesaikan CMS, siapa yang harus kita rekrut untuk 1 anggota yang tersisa? Itulah yang perlu kita pikirkan dan pikirkan saat ini. Rick menjadi bersemangat dan membalik buku catatannya ke halaman berikutnya. Pertama-tama, ada baiknya untuk melewatkan siswa sihir tempur di NHPC, tahu. Orang-orang dari sihir tempur hanya pandai dalam sihir tempur. Mereka cenderung buruk dalam mata pelajaran lain. Aku memeriksa semuanya di kelas Profesor Hong Feng terakhir kali.
Jadi kita harus mempertimbangkan hal-hal semacam itu juga. Ya, dan secara umum, siswa yang ingin mengambil jurusan kutukan memiliki nilai yang tinggi dalam pertahanan terhadap seni suci dan siswa yang menyukai hemomansi cenderung memiliki nilai yang tinggi dalam racun karena banyak hal yang cocok di antara mereka. Kita perlu memahami semua hal semacam ini. Simon dan Rick merenungkan rencana perekrutan grup hingga larut malam. Rick, yang memiliki banyak pengetahuan, memimpin rencana tersebut, dan Simon, yang mendengarkan dengan tenang, juga dengan tajam menunjukkan beberapa hal. Rick langsung setuju dan mengubah arah juga. Sebagai akibat, sempurna. Kalau begitu, kita akan menyelesaikan ini. Oke. Target rekrutmen, yang diprioritaskan dari nomor 1 hingga nomor 10, diputuskan untuk kelas kelompok besok.